welcome to my channel. Di sini aku ngebahas tentang hal yang pernah terjadi pada mereka. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Di sini tuh aku mau ceritain tentang hal yang pernah terjadi dan benar-benar viral banget, menggemparkan Indonesia. Kenapa? Karena ditemukannya tubuh tanpa kepala dan juga tangan. Jadi pada tanggal 31 Agustus, wanita bernama Christine atau biasa dipanggil di keluarganya dan di teman-temannya itu namanya Titin gitu. Si Titin ini izin sama ibunya untuk berangkat kerja. Di situ pakaian terakhir yang dipakai Titin itu warna putih dan rok warna biru. Itu tuh pakaian seragam dari tempat dia kerja. Dia kerja ini di Bank Umum Indonesia. Kemudian ibunya nanya, kok berangkat sendiri Tin gitu. Terus ibunya si Titin bilang, iya bu nggak apa-apa. Oh ya udah hati-hati ya gitu. Kemudian si Titin berangkat dan disitulah ibunya terakhir ngelihat Titin dalam keadaan hidup. Kemudian setelah jam pulang kerja, si Titin ini benar-benar kayak nggak ada kabar, nggak pulang, sampai malam juga tetap nggak pulang, sampai benar-benar keluarganya khawatir, aduh takutnya ada kenapa-napa nih sama Titin. Pagi-pagi di daerah lainnya, yaitu di Ancol, di TPS, bapak yang bernama Sugiono, yang dia itu tugasnya itu untuk ngangkat sampah gitu loh. Terus dia ngelihat ada tubuh tapi tanpa kepala, dia tuh kayak yang oh my god, ini apa gitu loh, kayak kaget gitu loh, tiba-tiba ngelihat manusia tanpa kepala lagi. Terus dia langsung telepon polisi. Di situ polisi langsung datang kayak ke tempat kejadian. Di situ mayatnya langsung dibawa ke RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di situ dokter menyatakan kalau si mayat ini duburnya itu kebuka lebar sampai dengan 1 cm gitu loh. Jadi tapi setelah dicek ini tuh nggak ada kayak bekas pemerkosaan gitu, disodomi nggak ada, karena nggak ditemukannya kayak sperma atau apa gitu, apa ini pakai alat tajam atau pokoknya di situ dokter juga belum bisa memastikan itu kenapa gitu. Terus siap itu polisi mengumumkan kejadian itu buat keluarga-keluarga yang ngerasa ada anak-anaknya atau pokoknya saudaranya yang hilang, coba cek ke rumah sakit gitu loh, ini keluarga kalian apa enggak. Kemudian 20 keluarga itu datang, salah satunya itu Selma dan Widayat, orang tua dari Titin situ, dan ngeliat kayak ini anak aku gitu. Ibunya langsung tahu kalau itu adalah Titin walaupun itu tanpa kepala. Dia yakin banget, aku bisa lihat dari kakinya kalau itu adalah Titin. Kayak dia ngerasa dia hafal banget itu kakinya si Titin. Terus kayak setelah dicek lagi, nggak tahu ya, tapi di situ itu pada saat itu dia nggak ada tes DNA, tapi mereka itu menemukan 4 kesamaan. Pertama, tes darah, golongan darahnya itu sama-sama A. Kemudian ukuran beratnya juga sama, kemudian ukuran kakinya juga dicobain sama, ukuran celananya juga sama, dan ketika mayat ini ditemukan itu di bawah tubuhnya itu ada rok warna biru, rok yang terakhir kali dilihat ibunya. Terus kayak makin yakin ini pasti Titin dia gitu. Oke, setelah diyakini kalau itu Titin, diceklah kalau si Titin ini ditemukan di Dufan, apa kemungkinan dia itu sebelumnya itu kencan gitu loh sama pacarnya di daerah Dufan. Terus diceklah, diperiksa semua motel-motel yang ada di daerah Dufan untuk pastiin pernah nggak kalau perempuan ini nginap di motel itu. Kemudian setelah semuanya dicek nggak ada gitu loh, motel itu ngerasa kayak nggak pernah nerima orang yang nginep di situ, apalagi maksudnya kayak hitungan dari tanggal 30 atau 31 Agustus itu nggak ada gitu. Terus kayak mereka tuh pertama curiganya sama calon suami si Titin. Jadi Desember nanti si Titin bakal nikah, yaitu Kuswardi. Setelah si Kuswardi ini diperiksa gitu, nggak ada yang
kayak nggak ada yang membuktikan kalau dialah pelakunya gitu loh. Terus siap itu dicek-cek lagi, ya udah kita perluas aja motel-motelnya. Akhirnya diperluas lagi, nggak cuma di dekat Dupan tapi di daerah lainnya itu juga diperiksa lah, pokoknya kayak daerah Jakarta itu dia diperiksa-periksain sampai akhirnya di daerah Panjaitan, Motel Angkasa Puri menyatakan kalau oh iya memang perempuan ini nginep sama laki-laki di kamar nomor 116. Diceklah kamar 116 ini, ditemukanlah helaian rambut, bercak-bercak darah sama anting, sebelah anting yang dipakai sama si Titin gitu. Terus siapa itu ditanya-tanya sama semua karyawan, terus Sapam ngomong kayak gini, oh iya saya lihat waktu itu perempuan ini pakai Mitsubishi warna merah sama laki-laki, platnya itu nomor segini, dan kebetulan banget itu si satpamnya atau itu hafal gitu loh plat mobilnya. Kemudian ya udah di plat mobilnya diketahui, dicek siapa yang punya mobil, terus mereka pergi ke tempat yang punya mobil. Otomatis yang punya mobil diinterogasi kan, dia bilang gini, oh iya memang ini mobil saya, tapi saya selama 2 hari ini nggak pakai mobil, saya dipinjam sama saudara saya yang bernama Nata Kuswardi. Terus Nata Kuswardi atau biasa dipanggil kalau di daerahnya itu keluarganya manggil tuh Ipung. Akhirnya mereka pergi lagi ke Ipung, terus Ipung bilang gini, kayak aduh enggak lagi sorry enggak saya yang bunuh gitu kan. Terus siapa itu setelah diinterogasi terus akhirnya si Ipong ini ngaku iya memang saya yang bunuh si Titin gitu. Terus otomatis ditanya dong kenapa dia bunuh si Titin. Dan kalian harus tahu bahwa Ipung itu ternyata adalah om si Titin. Jadi si Titin ini punya tante namanya Selna. Tante Selna ini nikah sama si Ipung. Kemudian waktu mereka itu berumah tangga, si Titin ini pernah tinggal gitu loh sama mereka waktu si Titin masih remaja gitu. Terus siapa itu si Ipung bilang jadi dulu itu dia itu lagi proses perceraian gitu loh sama si tante Selna ini. Dia bilang saya itu mau, dia itu maaf aja nih ya omongannya agak gak enak. Jadi si Ipung kalau dalam seks itu dia sukanya sodomi, sedangkan istri dia si Selna nggak mau. Makanya karena di situ kebetulan ada ponakannya, dia nggak tahu sifatnya itu pemaksaan atau ajakan kepada si Titin ini, dan di situ akhirnya dia sodomi si Titinnya. Dan setelah kejadian itu akhirnya mereka tuh kayak punya hubungan yang dalam hal kayak gitu loh, sampai akhirnya si Titinnya ini dewasa, sampai akhirnya si Titin ini sekarang udah mau nikah gitu. Terus siapa itu ternyata juga tanggal 30 sampai 31 Agustus itu si Titin enggak kerja. Kalau yang keluarganya tahu dia selalu berangkat kerja. Tanggal 30 itu dia check in sama si Ipung ke Angkasa Puri itu, kemudian check out lagi, dia pulang ke rumah, dan besoknya tanggal 31 Agustus dia itu check in lagi sama si Ipung. Di situ mereka itu selalu berdebat gitu loh, kayak si Titin bilang dia nggak bisa lagi di hubungan ini gitu karena dia juga udah mau nikah kan sama si Kuswardi, tapi si Ipung ngerasa kayak nggak ikhlas gitu kalau sampai si Titin nikah. Akhirnya karena dia benci banget, dilakukanlah pembunuhan itu. Pertama itu kayak dia ngebunuh siapa namanya si ngebunuh si Titin itu agak susah gitu loh, sampai akhirnya setelah benar-benar dia yakin itu si si Titinnya mati, dia bawa ke kamar mandi dan dipotonglah lehernya dan juga kedua tangannya. Badannya atau tubuhnya itu kan tadi dibuang di Ancol, sedangkan untuk tangan dibuang di Karawaci, kepalanya itu dibuang ke daerah kayak jalanan ke Soekarno Hatta gitu.
Di situ juga sebenarnya waktu beberapa hari setelah si Ipung ngebuang kepala itu ada orang mancing gitu, terus ngeliat kayak ada kepala hanyut. Mereka tuh kayak ketakutan banget gitu, bukan yang lapor ke polisi, gimana ya, mereka itu juga yang keburu ketakutan dan mereka itu sampai demam pas ngelihat kepala itu. Makanya mereka nggak bisa ngelapor ke polisi gitu. Konsep itu setelah pengakuan dari si Ipung atas pembunuhan itu, dan dia dinyatakan bersalah dengan penjara seumur hidup. Itu penjara seumur hidupnya ditetapkan pada tahun 1991. Kemudian dia mendapatkan remisi, jadi kayak pengurangan hukuman. Dia jadi hukumannya itu 20 tahun penjara, dan pada tanggal 18 September 2009 si Ipung dikeluarkan. Jadi sekarang dia itu bebas gitu. Mungkin di sini keluarganya kayak yang sakit hati banget, calon suaminya pasti hancur banget, gimana ya, kayak kayak nggak nyangka gitu loh, kayak bisa-bisanya calon istri lu ternyata punya hubungan sama omnya, udah pernah ngelakuin hal kayak gitu. Terus kayak yang gimana ya, mungkin ngerasa kehilangan iya, ngerasa benci iya, menurut aku sih kayak gitu. Tapi yang ya pasti mereka kayak berdoa lah untuk semoga si Titin diterima di sisinya gitu. Pelajaran aja buat kita sebenarnya itu mengikhlaskan ya, walaupun kayak si Ipung ya, dia mungkin nggak ikhlas, mungkin dia udah ngerasa sayang sama si Titin, tapi kan kehidupan masa depan si Titin itu masih panjang gitu loh. Kayak cobalah mikir gitu, menurut aku si Ipung ini udah ngerusak masa depannya si Titin itu udah dari lama. Aku nggak ngerti juga ya waktu si mereka melakukan hal itu pertama kali, apakah si Titin juga dalam keadaan keterpaksaan, keadaan ancaman, atau dia benar-benar ikhlas gitu. Apalagi posisinya dia juga masih remaja yang masih labil, terus sekarang sampai mungkin itu ada tekanan mental juga selama dia punya hubungan sama omnya kayak gitu. Pokoknya belajar mengikhlaskan, karena jangan sampai terjadi hal yang kayak gini. Si Ipung melakukan pembunuhan karena tidak adanya keikhlasan. Di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.